Fransiskus itu meresahkan. Waduh, jadi awalnya itu ada seorang ustadz yang mengkritik lewat YouTube-nya soal azan yang pengen diganti sama running text karena semua stasiun TV akan menyiarkan misa di GBK kemarin. Dia bilang, kok paus yang datang malah tuan rumah yang diatur, padahal kan 90% dari masyarakat Indonesia ini beragama Islam. Jadi menurut dia, mestinya misanya itu digelar di jam 8:30 malam aja, dan karena menurut dia itu meresahkan, seharusnya paus Fransiskus itu ya dideportasi aja. Jangankan yang agamanya Katolik ya yang ngerasa marah, gua aja yang Islam ngedenger statement ustadz itu kayak aneh aja sih. Emangnya acara misa akbar kayak gitu tiap hari? Kagak kan? Masa iya sehari doang bertoleransi buat saudara-saudara kita aja nggak bisa? Sehari doang loh. Lagian kan yang diganti itu cuma yang di TV, yang di masjid ya tetap masih boleh azan kan? Sebenarnya siapa sih yang ngerasa resah? Kayaknya nggak ada dah. Apa ada yang ngerasa resah? Soalnya gua ini muslim tapi ya nggak ngerasa resah sama sekali. Masa iya kayak gitu doang resah? Itu mah namanya imannya nggak kuat dong. Waduh. Jadi ada satu pemuka agama yang gue nggak tahu dia nih ngerasa terancam atau ngerasa risih karena ada pemuka agama lain yang datang ke sini gitu. Maksud gue, kalau iman lo emang kuat, mau ada 100 pemuka agama lain datengin lo juga, lo harusnya biasa aja, santai. Nah lo nih aku tertarik buat login ke sebelah apa gimana sih Pak? Gak ngerti gue. Elah. Astagfirullahaladzim, Ustadz apaan lu ngomong kayak gitu? Ini meresahkan banget nih guys. Dan ternyata ini adalah Ustadz anak-anak Abah. Ya, setelah gue cari tahu ini akun dia, dan seperti dugaan kita, ya pastilah ada Abah. Ini Ustadz memang lain gitu, malah memprovokasi umat. Sama aja tuh sama si Burkun. Nih kalian lihat nih, kata-katanya tuh ngeri banget kayak gini Ustadz. Jujur nih, ketika gue tahu paus bakal datang ke Indonesia, sebenarnya gue takutnya bukan karena gue yang iman atau bagaimana, tapi orang-orang kayak gini, gue takut nanti paus napi-napi yang kena juga umat Islam. Ini contohnya udah begini nih, Ustadz apaan lo kayak gitu? Terbukti ya guys, yang mau puluhan kali kau ke tanah suci, mau ratusan kali kau hatam Al-Quran, mau ribuan kali kau sujud sampai berbekas jidat kau ini ya, itu semua sama sekali nggak membuktikan mereka ini mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Seorang ustadz ngomong kayak gini, kalau umat terprovokasi bagaimana nih? Dan ini tuh memang salah satu campaign dari kelompok-kelompok mereka ini. Ya Pak Ustadz, yang gue dengar dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang bener nggak seperti Anda ini, bukankah Allah lebih mencintai rintih tangis pendosa yang bertaubat daripada ahli ibadah yang merasa lebih baik daripada pendosa? Inilah orangnya. Aduh Pak, makanya kalau punya iman itu jangan setipis tisu, ya kan? Baru didatengin sama Paus Fransiskus ke Indonesia aja udah kejang-kejang. Bilangnya kalau misalkan beliau itu meresahkan, justru Bapak yang meresahkan, ya? Yang Bapak bilang kalau Paus Fransiskus itu tidak cocok untuk apa? Untuk berbicara di Masjid Istiqlal. Emang Bapak yang punya Masjid Istiqlal? Hah? Emang Bapak yang mengatur semuanya? No, ya. Yang punya Masjid Istiqlal aja menerima dengan baik. Kok Bapak yang panas? Kok Bapak yang sewot malah ngajarin orang untuk membenci dan untuk mendeportasi malah. Bapak belajar lagi deh Pak, lakum dinukum waliyadin deh Pak, ya. Ustadz macam apa ini? Nggak mau dipandang sebelah mata dengan orang-orang, tapi kelakuan Bapak begini, mulut Bapak begini, bahaya banget ya. Justru dengan kelakuan Bapak kayak gini, Islam waras malah sama aja dipandang sebelah mata, padahal mereka nggak kayak Bapak tuh cuma oknum ya. Jangan salahin Pak orang-orang ntar memandang agama Islam itu dengan sebelah mata lah. Pelakunya begini, nggak ada Paus Fransiskus itu datang dengan meresahkan. 3 hari doang dia di Indonesia, Bapak berkor-kor begini, apalagi dia 3 minggu. 3 hari aja Bapak udah kejang-kejang. Aduh Pak. Istighfar Pak 1000 kali kalau perlu ya. Punya mulut jahat banget ya. Main usir-usir orang, main deportasi orang segala macam. Istighfar Pak, istighfar. Ustadz Alfian yang mana sih, bingung deh gue. Sampai gue kepo, akhirnya gue tontonin lah tuh kan videonya Ustadz Alfian yang lagi viral. Yang ini bukan, gue nggak ada pendapat say, gue takut salah ngomong. Tapi tadi kata Ustadz Alfian menimbulkan keresahan-keresahan yang mana Pak Ustadz? Maksudnya keresahan gara-gara Bapak Suci Paus Fransiskus itu datang ke Indonesia gitu. Keresahan dari mana Pak Ustadz? Nggak ada yang resah, nggak ada yang resah, itu perasaan Bapak Ustadz aja kayaknya deh. Nih saudara-saudara muslim gue aja yang komen kayak gini, maaf ya Pak, yang beragama Islam aja mereka terharu bela-belain panas-panasan. Saya muslim tapi saya nggak resah dan nggak terasa terganggu. Saya umat muslim, lihatnya damai, toleransi indah. Saya muslim ikut
terharu, bahagia, walaupun lewat TikTok. Saya muslim, nggak merasa diresahkan, bahkan terharu banget. Terus siapa yang resah Pak Ustadz? Gue sampai bingung deh, apa yang diresahin? Yang resah siapa? Apa yang diresahkan? Orang imam besar, tokoh-tokoh agama terkenal, habib-habib terkenal, itu nongol ngobrol sama Paus Fransiskus. Kenapa? Bapak Ustadz doang yang resah, gue bingung deh. Malah gue resah kalau Bapak Ustadz ngomong kayak gini. Bukan? Takut gitu, malah gue gitu yang jadi resah sekarang kan. Tapi yaudah deh, daripada ntar nilai gue lagi kan gue harus kasihani lah. Bukan kasihani, salah lagi. Ntar gue di komen lagi tuh kan sama konten gue yang kemarin. Kasihilah sesamamu manusia. God bless you Pak Ustadz. Sarangnya. Kambing HTI, dengerin gua. Kaum HTI dan Taliban macam lu yang suka provokasi Indonesia ini yang harusnya dideportasi. Umat Islam aman-aman aja kok. Gak usah ribet deh. Lu kagak laku ya. Gua tahu emang biasanya yang laku tuh yang jualan-jualan. Oh gua mau alaf terus jadi ustadz. Ya lu kagak usah ikut-ikutan HTI. Lu bilang datang ke kampung orang apaan? Orang Indonesia dulu agama animisme, dinamisme Hindu. Kalau lu bilang jangan macem-macem di kampung orang, ya Islam, Kristen, Katolik semuanya tamu, Cok. 3 agama Abrahamik ini tuh semuanya tamu di Indonesia. Mungkin lu kebanyakan doa sama kebanyakan provokasi sampai nggak sempet mikir. Karena 3-3-nya tamu, 3-3-nya nggak bisa seenaknya. Apa bilangnya mayoritas? Nggak bisa kayak gitu. Mikir. Lu mau puasa minta orang restoran tutup restoran. Lu minta jangan lakukan kekerasan seksual, lu minta perempuan lain suruh tutup sampai semuanya lu tutup. Sekarang Paus datang, iman lu langsung goyah. Padahal pakaian lu udah kayak gitu, lu udah pakai peci, sini lu udah hitam. Bro, jangan kayak gitulah. Malu agama lu, sedikit-sedikit lu goyah, iman lu malu. Jangan lu jadi pemimpin agama kalau iman lu sendiri belum kuat. Lihat apa sedikit goyah ya. Terima kasih Indonesia, terima kasih Jakarta yang sudah mengawal misa umat Katolik bersama dengan Bapak Paus Fransiskus dengan aman, damai, tentram, dan sukacita. Dan Indonesia banget, gambaran seorang ibu berjilbab membagikan minuman kepada umat Katolik yang sedang menanti Bapak Paus lewat. Itu sangat mengharukan. Juga ternyata tim kebersihan dan tim pengamanan di Istora atau di GBK ternyata banyak juga umat muslim. Jelas ya, kita bangsa Indonesia tidak bisa dipecah belah urusan agama. Ada sih yang masih ngebecandain, bedanya ikan paus sama Bapak Paus Suci itu apa? Hai, kamu mainnya jauhan dikit, jangan cuma di sekitar rumah aja, supaya mata kamu lebih jembar melihat dunia. Dan Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan inilah yang menjadi komentar para netizen Indonesia, dan khususnya yang kita dengar tadi itu adalah para netizen yang dimana mereka adalah agama Islam sendiri dan mereka tidak setuju dengan pernyataan Ustadz Alfian Tanjung yang dimana dia mengkritik dan meminta agar Paus Fransiskus itu dideportasi. Karena menurut Ustadz Alfian ini bahwa ada agenda kristenisasi yang akan dilakukan. Nah teman-teman, inilah yang dilakukan oleh Ustadz Alfian Tanjung yang dimana narasinya bernuansa memecah belah umat dan juga memprovokasi umat. Nah teman-teman, harusnya kita lebih cerdas lagi ya. Dan kita lihat kemarin ada beberapa orang yang ditahan karena diduga mereka itu adalah melakukan pengancaman, pengeboman atau berupa teroris ya, diduga teroris untuk mengacaukan kedatangan Paus Fransiskus. Nah teman-teman, syukur puji Tuhan dan orang-orang itu sudah ditahan. Bisa saja mereka itu terhasut dengan pernyataan Ustadz Alfian Tanjung. Nah teman-teman, kita tidak tahu ya masyarakat yang mana yang resah dengan kedatangan Paus Fransiskus ini. Menurut saya hanya Ustadz Alfian Tanjung inilah yang merasa resah, merasa dirugikan. Nah teman-teman, sesuai dengan para komentator, para netizen tadi ya,
bahwa kalau misalnya imanmu itu hanya setipis tisu, ya mending lebih baik nggak usah beriman sebenarnya ya menurut kita. Makanya kalau memiliki iman yang kuat, tokoh agama manapun yang datang ke Indonesia itu nggak perlu kita terguncang kalau iman kita kuat. Tetapi karena iman Ustadz Alfian Tanjung ini hanya setipis daun, setipis tisu, maka ketika datang Paus Fransiskus itu dia merasa terguncang dan takut kalau umatnya itu murtad, kalau umatnya itu berpindah keyakinan. Nah, teman-teman heran saja ya, dan dia merasa bahwa dia sudah mewakili umat-umat mayoritas di Indonesia ini. Inilah kacaunya. Nah, ketika dia mengangkat atau membawa-bawa agama dalam narasi-narasinya yang bernuansa provokasi itu, ya seolah-olah dia mewakili umat, tetapi sama sekali tidak, teman-teman. Nah, demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.